Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nurul Hilda Shani Putri SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi metode terbuka iterasi titik tetap. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Rita Yuliani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Anissa Nurrizkianti, Vika Viola BR Sembiring, Yohanes Rangga Saleilei, Nur Alfi Pratiwi, dan juga Sabira. Oke, materi yang pertama itu mengenai definisi metode terbuka. Nah, di metode terbuka ini teman-teman berbeda dengan metode tertutup. Nah, kalau metode tertutup yang kita ketahui bahwa metode tertutup itu memiliki interval atau selang tertentu kan. Nah, kalau di metode terbuka ini tidak memerlukan selang yang mengukur akar. Nah, metode terbuka hanya memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar hampiran. Nah, akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur iterasi. Nah, di metode terbuka ini bisa saja iterasi akan konvergen ke akar sejati, namun bisa juga divergen. Nah, apabila iterasinya konvergensinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Nah, perlu kita ketahui teman-teman kalau di metode terbuka ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu metode iterasi titik tetap, yang kedua metode Newton-Raphson, dan yang ketiga itu metode secant. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai iterasi titik tetap. Oke, tadi kita sudah mengetahui mengenai tentang definisi metode terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya mengenai definisi dan algoritma pada metode iterasi titik tetap yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, kali ini saya akan menjelaskan definisi metode iterasi titik tetap. Nah, metode ini juga dikenal sebagai metode lelaharan sederhana atau metode langsung. Metode iterasi titik tetap ini adalah suatu cara untuk mencari solusi dari persamaan dengan mengubahnya ke dalam bentuk fungsi iterasi. Ada keunggulan dari metode ini, yaitu prosesnya yang relatif sederhana karena kita hanya perlu membentuk fungsi iterasi lalu melakukan perhitungan secara berulang atau iteratif sampai mendapatkan nilai yang konvergen atau mendekati solusi. Nah, selanjutnya kita mengubah suatu bentuk persamaan bentuk fx sama dengan 0 ke dalam bentuk fungsi iterasi. Nah, itu x sama dengan gx. Setelah itu kita membentuk proses iterasi dengan rumusnya itu xr tambah 1 sama dengan gxr. Nah, artinya apa? Artinya nilai berikutnya diperoleh dari hasil substitusi nilai sebelumnya ke dalam fungsi gx ini. Nah, kemudian kita tentukan nilai awal, misalnya x0, lalu kita hitung berturut-turut x1, x2, x3, dan seterusnya hingga mendekati titik tetap. Nah, proses iterasi ini akan dihentikan jika memenuhi salah satu dari syarat berikut. Nah, yaitu mutlak xr tambah 1 dikurang xr kurang dari epsilon. Atau kita bisa menggunakan garis relatif hampiran, yaitu mutlak xr tambah 1 kurang xr per xr tambah 1 kurang dari delta. Dengan epsilon dan delta merupakan nilai toleransi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma metode iterasi titik tetap ini. Nah, yang pertama, tentukan persamaan dalam bentuk fx sama dengan 0. Nah, yaitu bentuk awal dari soal yang akan kita selesaikan. Nah, yang kedua, susun persamaan menjadi bentuk x sama dengan gx, yang nantinya maksudnya itu yang akan kita gunakan dalam proses iterasi. Nah, yang ketiga, yaitu tentukan sebuah nilai awal
atau x0, e. Kemudian jika suatu fungsi iterasi gx untuk menyelesaikan fx sama dengan 0 telah terpilih, lalu lakukan algoritma titik tetap. Nah, maksudnya itu ini, kita lakukan iterasi dengan rumus xr tambah 1 sama dengan gxr, di mana nilai berikutnya diperoleh dari nilai yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu periksa kondisi berhenti iterasi, yaitu ketika memenuhi yang saya jelaskan di awal tadi, mutlak xr tambah 1 kurang xr kurang dari epsilon, atau dapat juga menggunakan galat relatif, itu mutlak xr tambah 1 kurang xr per xr tambah 1 kurang dari delta. Nah, jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka iterasi kita hentikan. Nah, dari langkah-langkah algoritma yang saya sebutkan tadi, kita bisa memperoleh solusi pendekatan dari persamaan yang diberikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa. Nah, sekarang kita masuk ke materi kriteria konvergensi, di mana kriteria konvergensi ini akan dibahas oleh Yohanes. Kepada Yohanes dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria konvergensi. Di dalam sebuah fungsi di iterasi titik ini terdapat 4 kriteria konvergensi, di mana fungsi tersebut akan dibuktikan apakah dia merupakan gelaran konvergensi atau tidak. Nah, di sini ada 4 kriteria yang bisa ditunjukkan di dalam gambar, yaitu grafik, di mana jika 0 lebih besar dari G aksen, lebih kecil dari 1, maka untuk setiap X anggota dari I ini, maka disebut gelaran konvergen monoton. Jadi fungsinya akan dibuktikan apakah dia konvergen atau tidak. Yang kedua yaitu ada jika min 1 itu lebih kecil dari fungsinya atau lebih besar dari 0. Di mana untuk setiap X anggota ini maka gelaran konvergen bersosialisasi. Jadi harus bisa kita bedakan di mana ketika dia 0 itu, di mana Gx itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, berarti dia disebut gelaran konvergen monoton. Sedangkan ketika dia fungsi dari Gx ini lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0 itu, maka dia akan disebut dengan konvergen bersosialisasi. Selanjutnya di grafik ini ada lagi di mana fungsi dari turunan Gx ini harus lebih besar dari 1, maka gelarannya disebut gelaran monoton. Tapi ketika turunan dari Gx ini lebih kecil dari min 1, maka disebut gelaran divergen bersosialisasi. Jadi ada 4 kriteria dalam iterasi titik tetap dalam konvergensi, di mana yang pertama itu fungsi dari Gx itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka itu akan disebut konvergen monoton. Yang kedua itu min 1, lebih kecil dari Gx, lebih besar dari 0, maka itu akan disebut dengan konvergen bersosialisasi. Terus yang ketiga yaitu jika turunan dari Gx lebih besar dari 1, maka itu akan disebut sebagai gelaran divergen monoton. Yang keempat itu adalah jika Gx lebih kecil dari min 1. Jadi ada 4 kriteria yang perlu diingat dalam konvergensi di iterasi titik tetap. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Yohanes. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu apa saja kriteria dari konvergensi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama beserta pembahasan Excel yang akan dibahas oleh Alfi dan Vika. Kepada Alfi dan Vika dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang pertama, yaitu carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Gunakan epsilon 0,00001. Nah, di sini ketika kita akan menggunakan metode iterasi titik tetap untuk mencari akar persamaan tersebut, maka di sini ada beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk dari persamaan yang diketahui. Nah, terdapat kemungkinan yang pertama, yaitu A, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 2x tambah 3. Nah, jadi min 2x dengan min 3 ini kita pindahkan ke kanan atau biasa dibilang pindah ruas. Jadi didapatkanlah x sama dengan 2 akar 2x tambah 3. Nah, dalam hal ini gx sama dengan akar 2x tambah 3, dimana prosedur lelarannya adalah xr tambah 1 sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, kita ambil nih tebakan awalnya, x0 sama dengan 4. Jadi ketika x0 sama dengan 4, kita cari nih x1 nya berapa. X1 sama dengan akar 2 kali 4 ditambah 3. Nah, si 4 ini itu dapatnya dari X sebelumnya yaitu kan x0, dimana x0 nya itu kan adalah 4, jadi tinggal kita taruh saja, berarti 2 dikali dengan 4 ditambah 3, 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 3, 11, akar 11 sama dengan 3,316625. Lalu kita cari nih x2 nya berapa. X2 sama dengan akar 2 dikali dengan X sebelumnya. X sebelumnya kan sudah kita dapatkan, yaitu X1. Tinggal kita masukkan 2 dikali 3,3166 ditambah dengan 3. Jadi akar 9,6332 yaitu 3,103748. Lalu kita cari lagi nih X3 nya sama dengan akar 2 dikali dengan X sebelumnya, yaitu X2. 3,1037 ditambah 3 sama dengan akar 9,2074, ya, hasilnya itu 3,034385. Nah, selanjutnya kita cari harga mutlaknya. X1 dikurang X0 sama dengan 3,316625 dikurang dengan X0 nya, dugaan awalnya atau tebakan awal yang tadi, yaitu 4. Jadi 3,316625 dikurang dengan 4 sama dengan 0,683375. Selanjutnya kita cari X2 kurang X1 sama dengan 3,103748 dikurang 3,316625. Hasilnya 0,212877. Nah, di sini kita sampai mengujinya sehingga mendapatkan kurang dari epsilon. Nah, dari iterasi yang pertama sampai ke 10 ini masih lebih besar dari epsilon. Nah, teman-teman bisa lihat ke Excel yang telah kami cari ya teman-teman. Nah, dimana pada yang sebelumnya yang kita cari secara manual itu dengan Excel itu sama ya, dimulai dari iterasi yang pertama sampai iterasi yang ke 10 itu lebih besar dari epsilon hasilnya. Lalu kita lanjutkan ke 11 dan 12, iterasi 11 dan 12 masih lebih besar dari epsilon. Nah, yang iterasi yang ke-13 pula itu sama seperti epsilon. Nah, selanjutnya itu kita cari iterasi yang ke-14, di mana iterasi yang ke-14 ini harga mutlaknya yaitu kurang dari epsilon. Hasilnya itu kan 0,000000. Nah, setelah kita dapatkan iterasi yang ke-14 ini dia kurang dari epsilon, maka dari itu hampiran akar X-nya sama dengan 3,000000 di X sama dengan 14 atau di iterasi ke-14 nya ini. Sehingga berdasarkan syarat konvergen ini termasuk konvergen monoton.
Sekarang teman-teman perhatikan ke kemungkinan yang kedua, B, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Dimana x-nya itu kita keluarkan, jadinya x buka kurung x dikurang 2 sama dengan 3. X sama dengan 3 per x kurang 2. Nah, dalam hal ini gx-nya itu sama dengan 3 per x kurang 2. Prosedur lelaran adalah gx sama dengan 3 per x kurang 2. Nah, kita ambil nih tebakan awalnya x0 sama dengan 4, dimana x1 sama dengan 3 per 4 tadi itu dapat dari x0 nya tadi, jadi 4 dikurang 2, jadi 3 per 4 dikurang 2 hasilnya itu 1,5. Selanjutnya kita cari nih x2 nya, 3 per 1,5 kurang 2, 1,5 nya tadi didapatkan dari x sebelumnya yaitu x1 1,5, jadi didapatkanlah min 6. Selanjutnya x3 nya sama dengan 3 per min 6, min 6 tadi dari x2 nya atau x sebelumnya dikurang dengan 2, hasilnya adalah min 375,000. Nah, selanjutnya kita masuk ke harga mutlaknya teman-teman. Seperti yang di kemungkinan yang pertama tadi, seperti itu ya juga cara carinya. X1 dikurang X0 sama dengan 1,5. 1,5 kan didapatkan dari X1 nya tadi, lalu dikurang dengan X0. X0 nya adalah 4, jadi harga mutlak dari 1,5 kurang 4 sama dengan 2,50000. Lalu yang kedua kita cari X2 dikurang X1 sama dengan min 6 dikurang 1,5 sama dengan 7,50000. Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat ke Excel yang telah kami cari, di mana pada iterasi yang pertama sampai ke iterasi ke-16 didapatkan harga mutlaknya itu lebih besar dari epsilon, sehingga kami mencarinya lagi ke iterasi ke-17, di mana iterasi 17 ini dapatkan XR-nya atau X17-nya itu min 1,000000 dan harga mutlaknya yaitu 0,000001, sehingga ini kurang dari epsilon. Didapatkanlah hampiran akar X sama dengan min 1,000000 dan sesuai dengan syarat konvergen, ini dikatakan konvergen berisolasi teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya untuk melanjutkan ke kemungkinan ke C. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai penyelesaian contoh soal yang pertama. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah diberikan sebuah soal, kita tinggal mengikuti algoritma metode iterasi titik tetap ini saja. Nah, yang mana tadi itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di contoh soal yang pertama itu diketahui x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dan diketahui epsilonnya itu adalah 0,00001. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu kan tadi udah dijelasin tuh, dari persamaan itu dapat kita ubah menjadi gx, nilai fx-nya adalah 3 bentuk gx. Nah, 2 bentuk gx tadi itu udah dijelaskan oleh teman saya, dan yang saya ini akan menjelaskan nih bentuk gx yang terakhir, yang mana kita itu fx-nya itu kita sama dengan kan dulu 0. Jadi kan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan x kuadrat dikurang 3. Nah, dapatlah nilai x-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 3 per 2. Jadi itu merupakan nilai gx-nya. Nah, langkah selanjutnya itu jadi prosedur iterasinya adalah xr tambah 1 itu sama dengan xr kuadrat dikurang 3 per 2. Nah, kita ambil tebakan awalnya itu adalah 4. Nah, selanjutnya itu kita menentukan nilai x-nya atau nilai xr sama dengan kita menggunakan bentuk gx tadi teman-teman, yang mana kan tadi kan tebak awalnya itu kan 4. Nah, jadi kita tinggal substitusikan ke
bentuk GX-nya. Jadi 4 kuadrat dikurang 3 per 2. Nah 4 kuadrat itu kan 16 dikurang 3 per 2. Jadi dapatlah nilai X atau XR-nya itu sama dengan 6,5. Nah untuk menentukan X yang kedua itu kita menggunakan algoritma yang sama, yaitu 6,5 itu tadi dikuadratkan dikurang 3 per 2. Jadi dapatlah 6,5 kuadrat itu sama dengan 42,25 dikurang 3 dibagi 2 sama dengan 19,625. Nah ternyata teman-teman, setelah kita lanjut nih cari lagi X-nya sampai X berapa, nilainya itu nilai XR-nya itu semakin besar teman-teman. Jadi kita coba nih mencari nilai yang mendekati si epsilon ini lagi dengan menggunakan rumusnya itu mutlak XR tambah 1 dikurang XR. Nah yang mana kita buat nilai mutlak X1 dikurang X0 itu sama dengan, yang mana tadi kan X1 nya itu udah kita dapat nih 6,5, lalu kita kurang X0 nya, tebakan awalnya adalah 4. Jadi nilai mutlak 6,5 dikurang 4 itu sama dengan 2,5. Nah untuk selanjutnya begitu juga teman-teman, X2 dikurang X1, nilai mutlak X2 dikurang X1 itu sama dengan nilai mutlak 19,625 dikurang 6,5, kan nilai X1 tadi kan 6,5. Jadi hasilnya itu 13,125. Nah begitu seterusnya teman-teman. Nah ternyata nilainya itu sama aja teman-teman, semakin besar. Yang mana kita ketahui ketika nilai XR dan nilai XR tambah 1 dikurang XR nya itu semakin besar, maka iterasi ini disebut iterasi divergen. Lalu karena dia divergen teman-teman, itu kita tidak bisa lanjutkan lagi, kita sudah berhenti di situ karena kan dia udah divergen nih, nilainya terus semakin membesar, semakin menjauh dari si epsilon. Jadi kita nggak bisa mencari nilai hampirannya. Jadi nilai yang kita gunakan itu adalah nilai GX yang pertama dan nilai GX yang kedua tadi, yang mana kan nilai hampiran yang GX pertama itu negatif 3,00000 dan nilai GX yang kedua itu hampirannya adalah negatif 1,00000. Nah jadi teman-teman, itulah cara manual untuk mencari nilai hampiran dari bentuk GX. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa nih mencari hampirannya menggunakan aplikasi Excel. Nah, kalau dari aplikasi Excel teman-teman, itu kita bisa menggunakan beberapa rumus. Dan yang pertama itu kita buat kolom yang pertamanya itu adalah R. Nah, kolom yang keduanya itu adalah XR, dan kolom yang ketiganya itu adalah XR tambah 1 dikurang kolom yang ketiga, kolom ketiganya itu adalah nilai mutlak XR tambah 1 itu dikurang dengan XR. Nah, R yang pertama itu adalah 0 teman-teman, dengan tebakan awalnya tadi kan 4 tuh, ya tebakan awalnya itu kan 4. Nah, jadi untuk mencari yang R sama dengan 1, XR-nya itu kita masukkan rumusnya teman-teman, yang mana sama dengan buka kurung X kuadrat dikurang 3 per 2. Nah, untuk bagian pembilangnya X kuadrat dikurang 3 itu kita dalam kurung teman-teman kalau di Excel, agar tidak keliru dia nanti. Nah, setelah itu kita tinggal enter teman-teman, dapatlah nilainya itu 6,5. Nah, untuk yang kolom yang ketiga itu nilai mutlak XR tambah 1 dikurang XR, itu kita menggunakan rumus sama dengan absolut ABS buka kurung X barunya itu tadi kan 6,5, terus kita kurang X sebelumnya tadi adalah 4, lalu tinggal kita enter, dapatlah nilainya 13, dapatlah nilainya 2,5. Nah,
kita nih kan udah dapat nih kan yang dari R1 udah dapat XR, udah dapat nilai mutlak XR tambah 1 dikurang XR-nya. Nah, itu kita tinggal blok teman-teman, kita blok lalu kita lakukan pengkopian sampai didapatkan nilai Gala toleransi kecil dari 0,000001 tadi teman-teman yang kita ketahui. Nah, ternyata teman-teman itu nilainya itu tidak kunjung kecil dari si epsilon yang kita ketahui tadi. Dia itu semakin menjauh, semakin membesar. Ya itu tadi teman-teman, mengapa kita tidak melanjutkannya? Karena nilainya semakin menjauh dari epsilon, semakin membesar. Jadi kita berhentikan iterasinya. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alfi dan Vika. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua yang akan dijelaskan oleh Sapira. Kepada Sapira dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Nah, pada persamaan X pangkat 3 dikurang 6X dikurang 3 sama dengan 0, tentukan selang sehingga prosedur lelaran XR ditambah 1 sama dengan min X 3R dikurang 3/6 konvergen. Nah, penyelesaiannya adalah GX sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3/6. Hasilnya yaitu G aksen X sama dengan X kuadrat per 2. Nah, syarat konvergen adalah G aksen X lebih kecil dari 1. Nah, jika dan hanya jika X kuadrat per 2 lebih kecil dari 1. Nah, jadi ekuivalen min 1 lebih kecil dari min X kuadrat per 2 lebih kecil dari 1. Terus ekuivalen 2 lebih besar dari X kuadrat lebih besar dari 2. Terus ada ekuivalen min 2 lebih besar dari X kuadrat lebih besar dari 2. Nah, di sini akan kita uraikan satu persatu. Nah, X2 lebih besar dari 2. Nah, di sini artinya tidak ada X yang memenuhi. Terus selanjutnya ada X kuadrat lebih kecil dari 2. Artinya dipenuhi oleh ekuivalen X kuadrat dikurang 2 lebih kecil dari 0. Terus ada ekuivalen min akar 2 X min akar 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari akar 2. Nah, jadi prosedur lelaran XR ditambah 1 sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3/6 konvergen di dalam selang min akar 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari akar 2. Nah, dapat dipilih bahwa X0 dalam selang tersebut yang menjamin lelaran akan konvergen. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Sapira. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini kelompok kami menyediakan latihan soal hanya satu soal saja. Nah, kepada teman-teman dipersilakan untuk menyelesaikan latihan soal dari kelompok kami. Selamat mengerjakan. Oke, kita masuk ke akhir dari presentasi iterasi titik tetap. Kita masuk kepada kesimpulan. Nah, dari iterasi titik tetap bisa kami tarik kesimpulan bahwa metode iterasi titik tetap adalah metode numerik terbuka untuk menyelesaikan persamaan non-linier dengan mengubahnya menjadi bentuk X sama dengan GX dan melakukan iterasi dari nilai awal hingga mendekati akar. Nah, keberhasilan metode ini bergantung pada pemilihan fungsi GX dengan syarat konvergensi mutlak G aksen X kecil dari 1 di sekitar akar. Nah, metode ini bersifat sederhana dengan konvergensi linier, namun bisa konvergen ataupun divergen tergantung fungsi dan nilai awal yang digunakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.